Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara, Palestina akan benar-benar berhenti beroperasi total dalam 24 jam ke depan jika tidak ada lagi pasokan bahan bakar untuk menghidupkan kelistrikan rumah sakit. Kita akan berbincang pemirsa dengan Bapak Sarbini Abdul Murad selaku Ketua Presidium Mercy. Selamat sore Pak Sarbini. Selamat sore Mbak. Pak Sarbini, ini betul ya dalam waktu 24 jam rumah sakit tidak akan bisa beroperasi. Lantas apa yang kita pikirkan untuk mereka, para korban yang terluka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan Pak Sarbini? Ya, ini akan menjadi masalah baru nih Mbak, akan menjadi bencana baru terhadap warga Gaza Utara terutama khususnya, dan korban-korban juga akan mengalami hal yang baru. Oleh sebab itu harus dicari solusi. Solusi yang paling utama adalah sebenarnya jejak kemanusiaan, Mbak, atau gencatan senjata. Karena memang kita sedang memboking itu solar, tapi untuk distribusi solar ke rumah sakit ini sama sekali nggak bisa. Jadi kalau ini terjadi dalam 24 jam, sangat bisa bayangkan apa yang akan terjadi, Mbak. Akan terjadi bencana kemanusiaan lagi yang luar biasa, terutama itu anak-anak yang lagi di ICU dan luka-luka orang-orang korban yang harus dioperasi, Mbak. Itu yang akan menjadi masalah yang baru. Dan oleh sebab itu harus ada solusi dunia, nggak boleh diem. Pihak-pihak yang terkait harus segera menekan Israel agar pintu Rafah yang memang sudah antri bantuan yang akan masuk ini semua terhenti karena Israel tidak memberi jaminan pada mobilitas bantuan yang untuk warga Gaza, baik ke rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Ini akan menjadi masalah baru loh. Saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke depan kalau ini benar-benar terjadi. Pak Sarbini, apakah sudah ada informasi terbaru mengenai jumlah pasien yang dirawat? Kemudian minimnya alat-alat medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza seperti apa, Pak? Kasih kami gambaran. Gini Mas, ini rumah sakit sekarang ini udah seperti pasar malam sekarang itu. Bukan lagi rumah sakit yang bisa kita bayangkan seperti rumah sakit yang ada di Jakarta, udah seperti pasar malam. Orang yang sakit, warga sekitar, keluarga pasti itu numpuk dari lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3. Yang luka-luka semua di selasar penuh dengan korban, penuh dengan keluarga, penuh dengan warga Gaza yang mencari perlindungan. Dan sekarang Rumah Sakit Indonesia menjadi satu-satunya tempat yang aman menurut warga Gaza, sehingga mereka tuh berduyun-duyun datang tuh untuk cari perlindungan baik di dalam rumah sakit maupun sekitar rumah sakit. Nah, oleh sebab itu saya nggak bisa bayangkan gimana MCK mereka, makan mereka tuh saya nggak bisa bayangkan apa akan terjadi ke depan. Saya bisa bayangkan orang berjubel datang ke rumah sakit, kemudian MCK bagaimana makan, bagaimana minum mereka, bagaimana. Ini sesuatu hal yang sulit kita nalarkan dalam kondisi sekarang ini. Ya Pak, listrik krisis, kita was-was listrik apakah bisa atau tidak. Bagaimana dengan ketersediaan, katakanlah obat-obatan yang dibutuhkan, peralatan-peralatan, katakanlah untuk operasi. Kami sempat melihat kalau tidak salah salah satu rumah sakit di Gaza ini terpaksa melakukan operasi dengan menggunakan senter handphone, Pak. Ya, sekarang misalnya gini ya Mbak, ya kita punya uang ya, contoh saya obatnya habis, kita beli pun nggak bisa sekarang, nggak ada lagi ketersediaan. Sekarang obat mereka menggunakan apa yang bisa kadang-kadang nggak relevan dengan penyakit. Misalnya infeksi orang dikasih vitamin, nggak asumsi bisa menaikkan imunitas tubuh. Kemudian jarum suntik dipakai berkali-kali, Pak. Kita nggak tahu setelah itu akan muncul masalah baru lagi, infeksi muncul. Maka informasi dari dokter di rumah sakit sana ada juga pasien-pasien sudah mulai infeksi, ada belatung di luka-lukanya itu sudah terjadi pada hari ini. Jadi ke depan juga akan terjadi kolera, Mbak. Ini kan masuk musim dingin ya, musim dingin maka perkembangan kolera itu akan lebih efektif. Ini juga akan muncul masalah baru karena air sangat kurang. Bagaimana mereka untuk konsumsi air dengan jumlah orang seperti itu, punya banyak air yang tercemar. Jadi bukan cuma rumah sakit masalah, tapi masalah keseluruhan dari Gaza. Bukan cuma rumah sakit Indonesia, rumah sakit Asifam, rumah sakit Al-Quds, dan rumah sakit lain mengalami hal yang tidak lebih kurang dari Rumah Sakit Indonesia. Dan kalau Rumah Sakit Asifah sedikit agak beruntung karena dia lokasi antara perbatasan dengan Rumah Sakit Tengah itu agak lebih dekat dibandingkan Rumah Sakit Indonesia di utara. Jadi utara ini lebih berbahaya. Makanya kalau distribusi makanan atau lain-lainnya, maka ke utara itu akan lebih terlambat, akan lebih hati-hati, dan harus benar-benar ada jaminan. Nah, kita bisa bayangkan lah, Mbak, misalnya hari ini terjadi pasok makanan yang kurang atau habis pasok makanan dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak. Ini akan terjadi masalah-masalah baru.
Maka oleh sebab itu ke depan kita berdoa, cuma bisa berdoa kita Mbak, agak ada keajaiban. Karena kalau nalar udah putus, nalar udah mentok nalarnya. Artinya bukan cuma mercy Pak, semua orang sudah berteriak, semua orang sudah menganjurkan, semua orang sudah mendorong, tapi realitanya hari ini adalah Israel semakin brutal. Dan semalam serangan ke rumah sakit Indonesia itu bukan puncak, tapi akan ke depan akan ada juga serangan-serangan selanjutnya, yaitu khusus untuk menteror masyarakat sehingga masyarakat itu meninggalkan rumah sakit. Sehingga yang diasumsikan oleh mereka adalah untuk mengumpul rumah sakit akan terjadi, karena mereka berasumsi bahwa rumah sakit ini ada markah Hamas segala macam. Itu yang mereka ingin targetkan dengan teror-teror. Maka menurut kami semalam itu adalah teror warga supaya warga itu meninggalkan rumah sakit. Dan teror itu punya makna, punya kata, kira-kira gini maksudnya, bahwa walaupun kamu anggap rumah sakit itu adalah aman, kami tidak akan membiarkan kamu itu bisa selamat, kamu itu bisa bingung di rumah sakit. Maka teror akan setiap saat akan terjadi di rumah sakit itu. Sehingga masyarakat itu mendapatkan ketakutan yang luar biasa, sakit meninggalkan rumah sakit, mencari tempat yang juga tidak aman juga. Kalau bisa pindah ke selatan seperti yang terjadi di Hanum, masyarakat Manu pindah, itu juga tidak bisa menjadi